Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak solih solihah? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan kembali materi tematik, yaitu tema 4 subtema 1 pada pembelajaran 4, 5, dan 6. Adapun materinya sebagai berikut. Yang pertama yaitu melanjutkan pantun, yaitu jenis pantun berdasarkan isi. Yang kedua, peredaran darah hewan. Yang ketiga, tanggung jawab. Dan yang keempat, tangga nada mayor dan minor. Yang pertama yaitu jenis pantun berdasarkan isi. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari jenis pantun berdasarkan usia. Ini hanya melanjutkan yang tematik pembelajaran kemarin. Adapun berdasarkan isinya, pantun dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pantun nasihat. Adalah pantun yang mengandung pesan atau anjuran agar orang selalu berbuat baik. Yang kedua yaitu pantun jenaka. Adalah pantun yang berisi lelucon atau bercandaan dan mengundang tawa orang yang membaca maupun mendengarnya. Pantun yang ketiga yaitu pantun teka-teki. Adalah pantun yang berisi teka-teki atau pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Yang keempat yaitu pantun kiasan. Adalah pantun yang berisi kata kiasan atau perumpamaan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Pantun yang keempat yaitu pantun kepahlawanan, yaitu pantun yang isinya berhubungan dengan semangat kepahlawanan. Nah, di sini Ustazah akan memberikan salah satu contoh pantun, yaitu pantun nasihat. Jalan-jalan ke Gunung Pancar, sampai di sana melihat-lihat. Peredaran darah akan lancar jika kita bergaya hidup sehat. Nah, dari contoh pantun tersebut maka dapat kita cari maknanya, yaitu bahwa pantun tersebut berisi anjuran agar kita menerapkan gaya hidup sehat supaya peredaran darah kita lancar. Selanjutnya yaitu peredaran darah pada hewan. Nah, sistem peredaran darah pada hewan dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah terbuka yaitu sistem peredaran darah yang sistem peredaran darah terbuka yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh tanpa melewati pembuluh kapiler darah. Nah, hewan yang mengalami sistem peredaran darah terbuka ini contohnya yaitu moluska dan serangga. Nah, kita lihat pada sistem peredaran darah terbuka yaitu pada moluska dimulai dari jantung, kemudian ke pembuluh darah, kemudian ke sinus, dilanjutkan ke jaringan tubuh, kembali lagi ke sinus, dan yang terakhir kembali lagi ke jantung. Kemudian contoh yang kedua yaitu serangga. Nah, serangga ini memiliki jantung, yang mana jantungnya tersebut berbentuk tabung dan memanjang. Untuk sistem peredaran darahnya dimulai dari jantung, kemudian ke pembuluh arteri, kemudian rongga tubuh, dilanjutkan ke jaringan tubuh, dan kembali lagi ke jantung. Nah, untuk sistem peredaran darah tertutup yaitu sistem peredaran darah ke seluruh tubuh yang melewati pembuluh kapiler darah. Nah, hewan yang mengalami sistem peredaran darah tertutup ini yaitu hewan vertebrata atau bertulang belakang seperti ikan, reptil, aves, dan mamalia. Nah, yang pertama yaitu ikan. Untuk sistem peredaran darahnya yaitu dimulai dari bilik, kemudian ke pembuluh arteri, kemudian insang, dilanjutkan ke seluruh tubuh, kemudian ke pembuluh vena, dan yang terakhir ke serambi. Yang contoh yang kedua yaitu amfibi. Nah, di amfibi ini ada 2 proses sistem peredaran darah. Yang pertama dimulai dari bilik, kemudian ke aorta, kemudian ke seluruh tubuh, dilanjutkan ke pembuluh vena, dan yang terakhir ke serambi kanan. Sistem peredaran yang kedua yaitu dimulai dari bilik, kemudian ke arteri pulmonalis, dilanjutkan ke paru-paru, kemudian vena pulmonalis, dan yang terakhir yaitu serambi kiri. Nah, untuk yang ketiga yaitu reptil. Sistem peredaran darahnya itu dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian paru-paru, dilanjutkan ke vena pulmonalis,
kemudian serambi kiri, bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, pembuluh vena, dan yang terakhir serambi kanan. Contoh yang keempat yaitu aves atau burung. Nah, sistem peredaran darahnya itu dimulai dari bilik kanan, kemudian arteri pulmonalis, kemudian ke paru-paru, dilanjutkan ke vena pulmonalis, dilanjutkan ke serambi kiri, kemudian bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, pembuluh vena, dan yang terakhir yaitu serambi kanan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang tanggung jawab. Nah, materi ini sebenarnya kita sudah mempelajari di tema sebelumnya, itu di tema 3, ini hanya mengulang saja. Nah, pengertian dari tanggung jawab itu sendiri adalah kesadaran melaksanakan tugas, baik itu terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu contoh dari tanggung jawab yaitu makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh kita menjadi sehat. Nah, bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan ada beberapa contoh diantaranya. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga ketertiban lingkungan, dan menjaga keamanan lingkungan, serta contoh yang lainnya. Nah, kita lihat di sini yaitu ada contoh bentuk tanggung jawab dan juga pelaksanaan di sekolah. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga sekolah. Di antaranya yaitu yang pertama, bentuk tanggung jawab dari kebersihan sekolah. Pelaksanaannya misalnya membersihkan kelas, yang mana biasanya di setiap kelas sudah disusun jadwal piket. Jadi yang piket di hari itu bertanggung jawab untuk membersihkan kelas. Yang kedua yaitu bentuk tanggung jawab ketertiban sekolah. Pelaksanaannya misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu. Misal di sekolah kita masuk jam 7, jadi 15 menit sebelum jam 7 kita sudah harus berada di sekolah supaya tidak terlambat. Bentuk tanggung jawab yang ketiga yaitu keamanan sekolah. Pelaksanaannya misalnya menaati aturan sekolah. Nah, di sekolah itu biasanya sudah terdapat beberapa aturan yang harus kita taati dan kita laksanakan. Jika semisalnya kita tidak melaksanakan aturan tersebut, maka kita akan memperoleh sanksi atas apa yang kita langgar. Bentuk tanggung jawab selanjutnya yaitu dalam keindahan sekolah. Nah, pelaksananya misalnya kita merawat tanaman di sekolah atau menghias halaman kelas supaya menjadi lebih indah jika dipandang oleh atau dilihat oleh orang lain. Bentuk tanggung jawab yang kedua yaitu kekeluargaan sekolah. Nah, pelaksanaannya di sini misalnya kita berteman tanpa membeda-bedakan. Jadi semua itu teman kita. Kemudian membantu teman yang membutuhkan dan bersikap sopan kepada semua warga sekolah. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang tangga nada mayor dan minor. Ini juga kita hanya sekedar mengulang saja. Nah, kita lihat perbedaan ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Nah, ada beberapa perbedaan ciri-ciri dari tangga nada tersebut. Yang pertama, dari cara menyanyikannya. Untuk tangga nada mayor, itu kita menyanyikan dengan riang gembira atau penuh semangat. Sedangkan untuk tangga nada minor, kita menyanyikan dengan hikmat dan kurang semangat, atau biasanya ini yang sedih atau tempo pelan. Nah, perbedaan yang kedua kita lihat dari nada awal dan akhir. Untuk tangga nada mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Sedangkan tangga nada minor biasanya diawali dan diakhiri dengan tangga nada la. Nah, perbedaan ciri-ciri selanjutnya yaitu kita lihat pada pola intervalnya. Yang mana untuk tangga nada mayor itu pola intervalnya yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Nah, tangga nada minor itu pola intervalnya yaitu 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Nah, contoh yang selanjutnya perbedaan yang selanjutnya itu kita lihat dari contoh lagunya. Untuk tangga nada mayor, salah satu contoh lagunya itu yaitu Indonesia Raya. Kemudian untuk tangga nada minor yaitu contoh lagunya seperti Gugur Bunga. Nah, ini untuk tugas hari ini, itu tugas hari Rabu 4 November 2020. Mohon maaf Ustadzah
salah mengetiknya. Jadi tugas kalian yaitu membuat pantun, yang mana pantun yang kalian buat itu ada 5 jenis. Yang pertama, jenis pantun anak-anak, pantun orang tua, pantun jenaka, pantun teka-teki, dan pantun kepahlawanan. Yang mana dari kelima jenis pantun ini kalian cukup membuat satu saja dari masing-masing jenis. Misal pantun anak-anak kalian buat satu, pantun orang tua kalian buat satu saja sampai ke pantun kepahlawanan. Jadi nanti ada 5 pantun yang kalian kumpulkan. Kalian kerjakan di kertas HVS, kemudian nanti kalian hias semenarik mungkin dan sebagus mungkin. Setelah selesai difoto dan dikumpulkan ke ustadzah. Batas mengerjakannya ustadzah tunggu hari ini maksimal sampai jam 8 malam. Nah, demikian materi yang dapat ustadzah sampaikan. Jika materi yang ustadzah sampaikan ini ada beberapa yang belum terdapat di buku paket, bisa kalian tulis kembali di buku catatan kalian untuk mempermudah kalian nantinya saat penilaian harian. Ustadzah akhiri, kurang lebihnya ustadzah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.